Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fitriana. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Erwin Salpariansi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal dan teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul Deixis Persona dalam tayangan YouTube Deddy Corbuzier, episode debat dengan Menteri Kesehatan Indonesia. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, kita sebagai manusia tentu tidak luput yang bernama bahasa dan komunikasi. Deixis dalam bidang pragmatik mengambil suatu peranan pada kata-kata yang menunjuk kepada sesuatu yang tidak tetap atau bisa disebut juga dengan berubah-ubah. Judul yang diambil untuk penelitian ini adalah berkaitan dengan Deixis Persona dalam tayangan di YouTube Deddy Corbuzier, episode debat dengan Menteri Kesehatan Indonesia. Dalam tayangan di YouTube ini menjelaskan tentang kasus COVID-19 yang tersebar di Indonesia oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pada latar belakang ini juga menjadi alasan peneliti karena dalam berkomunikasi juga tentu kita kurang menyadari kalimat atau ucapan apa saja yang sedang kita ucapkan dalam lawan bicara kita. Dengan adanya penelitian Deixis ini penting bagi kita untuk memahaminya, karena di dalam Deixis itu tidak hanya terdapat Deixis Persona saja, tetapi terdapat Deixis lainnya. Tetapi dalam penelitian ini peneliti akan mengungkapkan apa saja Deixis Persona yang ada pada kanal YouTube tersebut. Pada pertanyaan penelitian ini terdapat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah terdapat Deixis Persona apa sajakah di dalam tayangan YouTube Deddy Corbuzier tersebut, dan yang kedua adalah ada berapa Deixis Persona dalam perdebatan di dalam tayangan YouTube tersebut. Pada kajian dan temuan penelitian relevan, kajian yang pertama berjudul Analisis Deixis dalam Percakapan pada channel YouTube Nihongo Matapu Betal Ilmu Pengetahuan Umum, penulis Eune Kemanurun dan Ahmad Yudi, asal dari Universitas Negeri Medan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis berbagai macam Deixis yang terdapat pada percakapan YouTube tersebut. Percakapan tersebut berisi tentang informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum. Penelitiannya menggunakan metode dan beberapa teknik, yaitu teknik observasi, teknik simak, dan teknik catat atau tulis. Pada kajian yang kedua yang berjudul dengan Deixis Persona dalam gelar Wicara Mata Najwa, kajian pragmatik, yang ditulis oleh Eni Hidajati dan Debbie Ayu Jannatia, yang ditulis pada tahun 2021 dan berasal dari Universitas Bina Dharma. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bentuk Deixis Persona yang terdapat pada gelar Wicara Mata Najwa dalam episode Januari 2021. Fokus penelitian tentu sangat diperlukan untuk penelitian ini, karena dengan fokus penelitian, peneliti membatasi apa saja yang akan diteliti dan terbatas jangkauannya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Deixis Persona yang ada pada channel YouTube tersebut. Manfaat penelitian pada penelitian ini, manfaat teoritisnya untuk pengetahuan dan wawasan dalam Deixis Persona dan menjadi acuan dalam mempelajari Deixis Persona. Sedangkan manfaat praktisnya adalah untuk memberikan informasi bagi para pembaca dan memberikan pemahaman Deixis Persona di YouTube. Contoh data pada penelitian ini adalah dalam channel YouTube Deddy Corbuzier, episode debat dengan Menteri Kesehatan Indonesia, itu terdapat Deixis Persona pertama tunggal, yang dimana Deixis Persona pertama tunggal ini berisikan tentang aku atau saya. Dari semua survei yang pernah saya lihat, salah satu yang paling tinggi karena beritanya kemana-mana. Nah, tapi saya bilang kalau kita lihat orang-orang antri rebutan vaksin. Kalimat tersebut adalah kalimat yang dipaparkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia. Jadi pada pernyataan percakapan tersebut dituturkan oleh Menteri, kalimat saya pada percakapan tersebut merupakan kata ganti dari Pak Budi. Pak Budi ini merupakan Menteri Kesehatan Indonesia.
dan kalimat saya itu untuk merujuk pada dirinya sendiri. Pada kajian pustaka ini terdapat 3 kajian. Yang pertama ada pragmatik. Pragmatik menurut Tarigan tahun 2021 halaman 31 mengatakan bahwa pragmatik merupakan sebuah telaah mengenai hubungan suatu bahasa dari konteks yang diartikan dalam struktur suatu bahasa. Dalam hal ini artinya segala aspek makna yang membahas segala aspek makna ucapan yang tidak bisa dijelaskan secara rinci oleh referensi langsung pada kondisi kebenaran. Sedangkan kajian yang kedua ada deiksis persona menurut Nazar. Menurut Nazar tahun 2009 halaman 55 mengatakan bahwa deiksis persona berkaitan dengan pemahaman mengenai peserta pertuturan dalam situasi pertuturan di mana tuturan tersebut dibuat. Dengan demikian, dalam memahami sesuatu dalam penggunaan deiksis persona, penting untuk kita mengetahui siapa yang berbicara dan dengan siapa mereka berbicaranya. Kajian pustaka yang ketiga ada media sosial. Menurut Leon tahun 2022 halaman 1 mengatakan bahwa media sosial merupakan salah satu tren berbasis teknologi informasi atau IT pada era information age atau digital era. Pada kerangka teori, penelitian ini menggunakan teori utama pragmatik. Teori pendukungnya adalah deiksis. Purwo tahun 1984 halaman 10 mengatakan bahwa deiksis merupakan sebuah kata bersifat deiksis apabila referennya itu berpindah-pindah atau berganti tergantung pada siapa yang menjadi si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat dituturannya kata itu. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2020 halaman 7 mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dalam teknik pengumpulan data, menurut Sugiono tahun 2020 halaman 125 mengatakan bahwa triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik ini, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Metode penyajian pada penelitian ini menggunakan metode penyajian informal yang menurut Surdaryanto tahun 2015 halaman 145 mengatakan bahwa metode penyajian informal dilakukan dengan menggunakan kata-kata biasa. Jadi pada intinya dalam hal ini peneliti menggunakan metode informal yang karena berisi kata-kata yang bertujuan untuk pembaca dapat memahami secara baik apa yang sudah diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahasa yang sederhana sehingga pembaca dapat memahami apa isi dari penelitian tersebut. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang menurut Sugiono tahun 2020 halaman 101 mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Data dan sumber data pada penelitian ini berasal dari channel YouTube milik Deddy Corbuzier tentang perdebatan dengan Menteri Kesehatan Indonesia yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 8 April 2020. Cukup sekian presentasi seminar proposal saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.